Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wina Alia Ramadhani dengan NIM 20123248. Yang terhormat kepada Bapak Mufti dan tak ketinggalan pula teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang kalimat gharib dan muskilat. Nah, langsung saja ke materinya. Yang pertama ada kalimat gharib. Kalimat gharib menurut bahasa artinya tersembunyi atau samar, dan menurut istilah ulama qurra artinya sesuatu yang perlu penjelasan khusus dikarenakan samanya pembahasan atau karena peliknya permasalahan baik dari segi huruf, lafaz, arti maupun pemahaman yang terdapat di dalam Al-Quran. Adapun bacaan-bacaan yang dianggap gharib dalam qiraah Imam Asim riwayat Hafiz diantaranya adalah sakta, ismam, imalah, naql, tasil, dan ibdalul huruf. Untuk penjelasan lebih lanjut, jangan lupa disimak sampai akhir ya. Yang pertama ada sakta. Sakta artinya menahan sejenak bacaan dengan tanpa bernafas. Menurut qiraah yang diriwayatkan oleh Hafiz an Asim hanya ada 4 tempat kalimat saja, yaitu yang pertama ada di Quran surat Al-Kahfi ayat 1 juz 15, yang kedua ada di Quran surat Yasin ayat 52 juz 23, yang ketiga ada di surat Al-Mutaffifin ayat 14 juz 30, dan yang keempat ada di Al-Ziyamah ayat 27 juz 29. Selanjutnya ada ismam. Apabila teman-teman menemukan ayat di atas, maka dibaca la ta'manna, la ta'manna. Jadi nunnya itu dibaca dengan mecucu ya teman-teman. Cara membacanya adalah la ta'manna, seperti itu. Nunnya dibaca mecucu dan ismannya setelah gunnah. Ayat tersebut terdapat dalam surat Yusuf ayat 12. Jadi cara yang membaca, saya ulangi lagi, cara membaca yang tepat yaitu nunnya dimecucuin seperti ini, la ta'manna, seperti itu. Kalau misalkan teman-teman membacanya dengan la ta'manna, itu kurang tepat ya teman-teman, karena nunnya tidak dimecucuin. Jadi yang tepat adalah nunnya itu dimecucu dan ismamnya setelah gunnah. Sekali lagi saya ulang, cara membaca yang tepat adalah la ta'manna, la ta'manna, seperti itu. Saya lanjut ya teman-teman. Untuk materi yang ketiga yaitu imalah. Imalah artinya adalah memeringkan atau mencodongkan bacaan fathah ke kasroh, a ke i, atau alif ke ya, jadi hasilnya menjadi e. Dan apabila teman-teman menemukan ayat di atas, maka dibaca dengan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ro-nya dibaca dengan e ya, bukan dibaca dengan fathah. Untuk sekali lagi cara membaca yang tepat adalah dengan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalkan teman-teman membacanya dengan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, itu kurang tepat ya teman-teman, karena bacaan yang tepat ro-nya dibaca dengan e. Jadi cara baca yang tepat adalah bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Baik, untuk materi yang keempat yaitu naql. Naql berarti memindahkan harokat ke huruf sebelumnya. Gharib yang satu ini memang tidak ada tanda khusus yang tertulis di dalam Al-Quran. Naql juga cuma ada satu di dalam Al-Quran, yaitu di Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Nah, pada ayat di atas, apabila teman-teman membacanya dengan bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, itu kurang tepat ya teman-teman,
karena di situ ada kalimat gharib naql. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman pengen membacanya dengan tepat, maka cara membacanya bisalismu. Berarti itu harokatnya dipindah ke huruf sebelumnya pada yang lam alif itu. Jadi bacaannya tepat yaitu dengan bisalismu. Bisalismu, bukan bisalismu. Jadi bukan bisalismu, tapi bisalismu. Bisalismu. Jadi sekali lagi membaca dengan cara yang tepat yaitu dengan bisalismul fusuqu ba'dal iman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Karena ayat di atas mengandung bacaan naql, maka harokatnya itu dipindah ke huruf sebelumnya. Untuk yang kelima yaitu ada tasil. Tasil artinya memeringkan suatu hamzah yang kedua sehingga mahraj dan sifatnya berada di antara hamzah dan alif. Jadi pada ayat di atas itu bukan dibaca dengan jamiyun, tetapi cara membaca yang tepat adalah jamiyun. Seperti itu, berarti huruf yang kedua itu dibaca secara ringan daripada huruf yang di awal. Kalau misalkan, sekali lagi saya ulang, kalau misalkan teman-teman membacanya dengan jamiyun itu masih salah, karena yang bukan salah sih, ya kurang tepat lah. Jadi cara membacanya yang tepat yaitu dengan jamiyun, seperti itu. Dan yang terakhir ada ibdalul huruf. Ibdalul huruf secara bahasa artinya mengganti, yaitu mengganti hamzah sukun menjadi ya sukun. Dan ibdalul huruf ini hanya ada satu di dalam Al-Quran, yaitu ada di Quran surat Al-Ahqaf ayat 4. Nah, bagaimana sih cara membacanya? Kita lihat ayat di atas ya teman-teman. Pada ayat tersebut ada dua cara membacanya. Yang pertama, teman-teman bisa membacanya dengan cara diwasalkan atau disambung. Jadi cara membacanya yang tepat adalah fis samawati a'tuni, fis samawati a'tuni. Nah, apabila teman-teman ingin membacanya dengan diwakafkan, maka cara membacanya fis samawat. Nah, jika teman-teman sudah mulai mau melanjutkan bacaan tersebut, kita harus mengganti hamzah sukun menjadi ya sukun. Nah, jadi cara membacanya jika diwakafkan, maka berbunyi seperti ini teman-teman. Fis samawat aituni. Jadi hamzahnya kita diganti menjadi ya sukun ya teman-teman. Jadinya bukan ituni tapi ituni, seperti itu. Nah, jadi ibdalul huruf ini hanya berlaku jika teman-teman membaca ayat di atas dengan diwakafkan atau berhenti. Sekali lagi, ibdalul huruf ini hanya berlaku jika teman-teman membaca ayat di atas dengan cara diwakafkan dengan bacaan fis samawat ituni. Tetapi jika teman-teman membacanya ingin diwasalkan atau disambung, maka hamzahnya tetap dibaca ya teman-teman, nggak diganti dengan ya sukun. Cara membacanya seperti ini jika diwasalkan. Fis samawati a'tuni, seperti itu. Lanjut teman-teman, untuk materi selanjutnya yaitu muskilat. Nah, muskilat dalam Al-Quran artinya bacaan-bacaan yang antara tulisan dengan cara membacanya berbeda. Hal ini bertujuan agar kita membacanya lebih berhati-hati dan terhindar dari kesalahan membaca. Yang pertama ada sifr. Sifr
Bentuknya ada dua. Yang pertama bulat sempurna, namanya sifar mustadir. Dan yang bulat lonjong namanya sifar mustatil. Sifar ini bisa terletak di huruf alif, wawu, dan ya. Huruf yang ditandai dengan sifar mustadir berarti huruf tersebut tidak dibaca, baik dibaca saat wasol ataupun waqaf. Jadi otomatis huruf sebelum tanda sifar mustadir ini juga dibaca pendek. Ya, walaupun penulisan antara Mushaf Madinah dan Mushaf Depak Republik Indonesia sebenarnya sama saja, tetapi terkadang di Mushaf Depak RI ada juga yang tidak dikasih tanda karena menyesuaikan fungsi dari sifar mustadir itu sendiri. Ingat ya teman-teman, sifar mustadir ditandai dengan bulat sempurna. Nah, jadi perbedaan antara sifar mustadir dan sifar mustatil hanya terdapat saat diwakafkan. Untuk sifar mustadir, huruf terakhirnya langsung disukunkan. Nah, bisa teman-teman perhatikan pada ayat di atas. Ya. Cara membacanya yang tepat adalah qawarir. Jadi pada huruf terakhirnya itu langsung disukunkan ya teman-teman. Apabila teman-teman membacanya dengan cara qawariro, ro-nya dibaca 2 ketukan, maka itu kurang tepat ya teman-teman, karena di situ terdapat tanda sifar mustadir bulatan sempurna di atas alif. Jadi sekali lagi saya ulang, teman-teman jika ingin membacanya dengan tepat maka berbunyi dengan qawarir. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk sifar mustatil saat waqaf maka harus tetap dibaca panjang 2 harokat. Bisa teman-teman perhatikan pada contoh kalimat ayat di atas itu karena terdapat sifar mustatil bulatan lonjong maka dibaca dengan as-sabila. La-nya dibaca panjang 2 harokat ya teman-teman, karena di situ mengandung sifar mustatil bulatan lonjong. Nah, yang kedua ada nun wasol atau nun iwad. Nun wasol terjadi ketika ada pertemuan antara huruf yang berharokat tanwin dengan hamzah wasol. Tujuan dari nun wasol adalah untuk menjaga bunyi nun pada tanwin. Karena kalau kita langsung membacanya, maka bunyi tanwinnya akan hilang. Bisa teman-teman perhatikan contoh ayat di atas. Apabila kita langsung membacanya, nanti bunyi tanwinnya akan hilang. Jadi nun wasol itu harakatnya kasroh dan dia terletak setelah huruf yang bertanwin. Adapun cara membaca ayat di atas itu berbunyi dengan khaironil wasiyah. Jadi ro-nya itu enggak dibaca tanwin ya teman-teman, tapi dengan harokat fathah. Nanti bisa teman-teman perhatikan ayat di atas. Cara membacanya yang tepat adalah dengan berbunyi khaironil wasiyah. Jadi ro-nya dibaca fathah ya teman-teman, dan di situ bisa teman-teman perhatikan ada nun kasroh di bawah huruf alif, itu namanya nun wasol ya teman-teman. Sekali lagi cara membaca yang tepat ayat di atas adalah berbunyi dengan khaironil wasiyah. Nah, kenapa dibaca seperti itu? Karena kalau kita langsung membacanya maka bunyi tanwinnya akan hilang. Ini saya contohkan cara membacanya yang kurang tepat. Khairul wasiyah.
Kalau misalkan teman-teman langsung dibacanya langsung nyambung, nggak ada nun wasal, maka nanti hukum bacaannya adalah al-qamariyah gitu, alnya nanti kebaca dan itu kurang tepat ya teman-teman. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Dan hal ini sudah menjadi kebiasaan Nabi kita, Nabi besar, Nabi Agung, Rasulullah SAW ketika membaca ayat yang ada tanda sajadahnya. Contohnya ada di Quran Surat Al-A'raf ayat 206 juz 9. Nah, sepertinya hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun tutur kata dalam penyampaian materi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Cukup sekian dan terima kasih. Saya pamit undur diri. Akhiru kalam wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.